Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan sungguh luar biasa. Besar perbuatan-Mu Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Karena Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, ibadah kami pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Sehingga kami layak Tuhan untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Terus Tuhan bertaktalah di atas pujian kami. Lawat setiap kami yang datang Tuhan. Urapin kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, kami tidak akan pernah samar saat kami pulang nanti Tuhan. Kami yang datang dengan segala beban kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir untuk melawat kami, Engkau hadir untuk memulihkan dan menguatkan kami Tuhan. Terus Tuhan berkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati ekonomi rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan selalu Tuhan menyertai mereka. Bangkitkan anak-anak muda kami Tuhan, bangkitkan anak-anak muda yang ada di gereja ini Tuhan. Bahkan yang ada di Batam Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda ini Tuhan akan menjadi anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang cinta mati-matian akan Engkau Tuhan. Dan mereka tidak kompromi dengan dosa-dosa. Terus Tuhan lawat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Berkati anak-anak yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkati penduduk bangsa ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, mulai dari Aceh sampai dengan Papua Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Berkati apa yang ada di bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan tanahnya Tuhan. Berkati Tuhan hasil setiap ada yang ada di bangsa ini Tuhan. Baik pertaniannya, baik perkebunannya, baik juga industrinya Tuhan. Tambang-tambangnya Tuhan. Berkati Tuhan teknologinya Tuhan. Berkati juga pendidikan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biarlah kami serahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati bangsa ini terus Tuhan. Sehingga bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Engkau juga berkati Batam Tuhan. Batam diberkati Tuhan. Batam penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk wadah kami Tuhan Father Love Church. Terus Engkau pakai Tuhan pada Love Church Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Kami hanya menyediakan tempat Tuhan. Biarlah Engkau kirimkan anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Dari utara, timur, laut dan barat Tuhan. Biarlah Engkau kirim jiwa-jiwa Tuhan ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk gembala kami Tuhan, Pastor Thomas Chandra. Selalu Tuhan, kami mengucap syukur atas beliau Tuhan. Karena beliau telah berjaga-jaga Tuhan. Selalu berdoa Tuhan untuk kami Tuhan. Berkati beliau Tuhan, kemanapun beliau melangkah juga Engkau berkati Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Kami serahkan Tuhan wadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan nyata atas Father Love Church Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji kemuliaan kami panjatkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, sorakan. Tos kanan kirimu katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan memuji Tuhan.
ajaib. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, kami tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Sebelum Engkau memilih kami Tuhan, sebelumku mengenal-Mu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah Tuhan. Seluruh nafas kami Tuhan memuliakan Engkau Yesus Tuhan dan Tuhan kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita angkat lagu pujian ini saudara.
kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau jagai kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Oh terima kasih Tuhan. Oh raya rapat para. Terima kasih ya Tuhan. Semua dosaku ku lepas kehendakku. Tuhan seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan. Amin. Sekali katakan biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau rajaku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sembah Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan. Oh, ucapkan syukurmu saudara. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh buat kebaikan-Mu, kebaikan sepanjang hari ini Tuhan. Dunia semakin jahat namun Engkau tidak meninggalkan kami Bapa. Dunia semakin tidak baik-baik saja namun Engkau setia atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syarapata karala para. Ucapkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, tak sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan. Saat kami menghadapi permasalahan problem, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sadar Engkau beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa, Kau proteksi kami Tuhan. Dengan darah Yesus, perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan Yesus. Tak habisnya rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pada siang ini ya Tuhan Yesus. Berkati firman-firman-Mu menjadi materai dalam kehidupan kami. Minimal seminggu depan ini ya Tuhan, Kau jagai kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Belum semuanya. Shalom. Haleluya. Terima kasih untuk tim PPW, worship leader semuanya. Bapak Ibu Saudara, belum lambat saya ucapkan selamat atas pentapisan gereja di tempat ini masuk dalam wadah Sinode GPI. Doa saya semakin mengembang ke kanan ke kiri, memenangkan jiwa dimanapun berada. Amin. Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk sekian kalinya saya bisa membagikan firman di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, semua bukan karena kekuatan saya ataupun teman-teman di sini, tapi karena kasih karunia Tuhan kita dapat dipertemukan dalam kasih persaudaraan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kita saling menguatkan, kita saling sharing satu sama lain Bapak Ibu Saudara. Jika kita tengok Bapak Ibu Saudara, saya udah hampir 1 tahun lebih Bapak Ibu Saudara perjalanan kisah ministry tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita dulu waktu itu kita masih ada di mana itu Pak? GKMI. Nah dari situ Bapak Ibu Saudara ya. Kita persekutuan Bapak Ibu Saudara ya, waktu itu
Saya langsung to the point. Saya biasanya waktu itu Bapak Ibu Saudara ya, kita langsung terjun dalam pelayanan waktu itu, masuk pelayanan Bapak Ibu Saudara ya. Tidak taunya Tuhan mempunyai rencana yang besar dalam gereja di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dan saatnya Bapak Ibu Saudara kita memasuki semester kedua di tahun ini Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar kita menginjak bulan Juli, di mana Tuhan sudah pelihara kita di tahun ini Bapak Ibu Saudara, Januari sampai Juni. Dan semua tidak terlepas dari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ingatkan, saya ingatkan pada pagi hari ini yang mau saya bagikan yaitu tetap jangan menyerah. Katakan jangan menyerah. Kasih tahu kanan kirimu, jangan menyerah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menyerah ini dalam kehidupan kita jika kita pikirkan Bapak Ibu Saudara, yang kalau kita dalam benak hati kita Bapak Ibu Saudara, kata-kata menyerah ini Bapak Ibu Saudara, terkadang kita putus harapan. Mungkin yang kita planning dari Januari di semester 1 ini sampai Juni, kok Tuhan kok seakan-akan belum terlaksana semuanya, kok belum goal. Nah, untuk semester kedua ini Bapak Ibu Saudara, masuk semester kedua ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mau sharing Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang belum terjadi cita-citamu, belum terjadi angan-anganmu, belum terjadi suatu goal di prosesmu Bapak Ibu Saudara. Sama-sama saya mau ingatkan Bapak Ibu, jangan menyerah. Amin. Bapak Ibu Saudara, di jangan menyerah ini saya ambil teksnya yaitu ketika harapan seakan hilang, merasa kalah dan tidak percaya lagi jika sesuatu bisa berubah atau membaik. Bapak Ibu Saudara, terkadang saat kita Tuhan udah capek, aku nyerah saja. Kita tidak tahu rencana Tuhan itu selanjutnya seperti apa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Terkadang seakan-akan harapan itu hilang. Seakan-akan hilang, bukan hilang tapi seakan-akan di pandangan kita hilang. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara, situasi itu akan bisa berubah di kemudian hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita memandang suatu masalah, memandang suatu harapan yang dalam kehidupan kita mungkin kita tidak bisa lampau. Yang penting asalkan nanti Bapak Ibu kita kupas nanti ke belakang Bapak Ibu Saudara. Yang penting selama kita keintiman kita dengan Tuhan kita jaga. Keandalan kita mengandalkan Tuhan kita jaga Bapak Ibu Saudara. Pasti menyerah itu tidak ada dalam kamus kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya Pak. Kita buka Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 ayat 28 31. Bapak Ibu Saudara, di situ saya rangkum, saya kutip langsung ayatnya Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Hitungan 1 2 3. 1 2 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara kenal dengan ayat ini, kemarin pernah kita pasang di background kalau nggak salah ya Bu ya. Bener nggak Bu? Di background kemarin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ambil konteks jangan menyerah pada pagi hari ini? Hubungan kita dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, secara garis besarnya kita tuh berbeda. Dia Allah pencipta, kita yang diciptakan. Kita mempunyai bentuk kelemahan, kekurangan, dan kita terbatas. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, di ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai suatu hubungan kerjasama kita dengan Tuhan kita. Yang penting katakan amin. Di ayat yang 31 ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hubungannya kepada kita, umatnya itu untuk bekerja sama.
Di ayat yang ke-30-nya Bapak Saudara, dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Jika Bapak Saudara mempunyai iman, Bapak Saudara, tadi pagi saya mendengarkan ibadah live streaming tadi pagi Bapak Saudara, sebelum ke sini Bapak Saudara. Dan hamba Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Jika iman itu tanpa kepercayaan penuh pada Tuhan, walaupun kita mengaku kita itu orang Kristen lama, kita mengakui orang Kristen dari kecil, saya nggak Kristen-Kristenan, yang penting saya percaya Tuhan, saya nggak usah ke gereja-gerejaan, cukup saya di rumah saja, saya mengakui saya Kristen, saya setiap berdoa, saya doa pakai nama Tuhan Yesus, saya nggak mau gereja-gerejaan, saya nggak mau datang persekutuan, saya nggak mau datang berkumpul bersama-sama. Dan hamba Tuhan itu berkata, hei, itu salah. Namanya suatu keimanan. Kita tuh juga tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu Saudara. Memang iman itu tuh sendiri, kita sendiri yang menentukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya kutip tadi Bapak Saudara, pagi tadi Bapak Ibu Saudara, dia bilang begini Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita ini, manusia kita ini lemah. Kita mengapa sih kita kok saling berkumpul, kita adakan persekutuan, kita ada ibadah. Biar kita itu saling menguatkan. Bapak Ibu tahu seorang sapu lidi. Jika dia satu, mudah dipatahkan. Benar? Jika dia banyak Bapak Ibu Saudara, engkau akan sulit dipatahkan. Itu gambaran dalam iman Bapak Ibu Saudara. Kita kalau berjalan sendiri itu akan kita lesu, lemah. Gak kuat. Gimana saya mau bangun iman saya kalau saya saja lemah. Gak ada yang mentorin saya. Gak ada yang merhatiin saya. Tetapi kalau kita masuk dalam persekutuan, ibadah-ibadah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Maaf kata, mungkin jika grup A dia dalam pemberitaan firman dia langsung menangkap suatu api Tuhan tinggi, otomatis yang sampingnya dia akan impartasi akan dampaknya akan tinggi Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu fungsinya kita dalam pertemuan beribadah. Itu fungsinya dalam kita pertemuan-pertemuan komsel. Itu fungsinya seperti kita tuh memupuk rasa persaudaraan seiman. Kita berkumpul bersama. Yuk kita di mana? Yuk kita kumpul. Enggak apa-apa, enggak salah. Bapak Ibu Saudara mau di mana pun enggak salah berkumpul. Tetapi diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena di situ nanti imanmu semakin kuat, imanmu semakin bertambah. Apa Pak maksud dari ini hubungannya Pak? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengadakan suatu kerjasama, yaitu antara dengan umatnya, kita ini umatnya Bapak Ibu Saudara, kita umatnya, amin. Nah, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, nah ini garis bawahi Bapak Ibu Saudara, mendapat kekuatan baru. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Jika Tuhan udah memberikan kerjasama dalam kehidupan kita harus responi dengan baik. Dan kita harus ingat, seorang pencipta, kita ini yang dicipta. Tuhan itu pencipta. Hendaklah kita mencari Tuhan, mencari pencipta. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, menanti-nantikan Tuhan berarti apa? Setiap hari mau enggak mau kita harus mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi saya bilang, di dalam kehidupan kita, di kamus kehidupan kita, kalau kita jalankan Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata namanya menyerah itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Slide berikutnya Pak. Nah, terkadang apa yang membuat kita ini tidak bisa kerjasama dengan Tuhan? Ketidaksempurnaan pekerjaan Allah akan umatnya dikarenakan mindset. Pola pikir seseorang yang tidak sinkron atau menyambung dengan penciptanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin percaya Tuhan itu merencanakan sesuatu pekerjaan itu pasti sempurna. Tetapi terjadi miskom itu di kitanya Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin seorang bapak itu merencanakan suatu rencana itu yang jahat buat anaknya. Iya kan? Yang terbaik. Terkadang kita ini miskom. Tuhan kenapa ini masalahku gak kelar?
Tuhan kok nggak habis-habis ini masalahku? Kok prosesku kok nggak kelar-kelar? Kok harapanku kok nggak tercapai? Goalku kok nggak dapat nih gimana? Pagi hari ini kita sama-sama koreksi Bapak Ibu Saudara. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kesempurnaan Allah itu saudara, kita sendiri yang menggagalkan. Pola pikir kita yang tidak sinkron nyambung Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 tadi Bapak Saudara berbicara salah satu dari beberapa kerja sama hubungan antara Allah dan umatnya Bapak Ibu Saudara. Jika engkau Bapak Ibu Saudara tadi memahami, menghilami tadi Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya tadi Bapak Ibu Saudara. Kuncinya apa sih? Kuncinya satu Bapak Ibu Saudara. Tidak tahu akan siapa pencipta itu. Di Yesaya 40 tadi Bapak Saudara. Tidakkah kau tahu? Bapak Ibu Saudara kalau baca kop ini Bapak Ibu Saudara dari atas Bapak Ibu Saudara. Ini judulnya yaitu Allah di atas segala Allah. Kalau namanya Allah di atas segala Allah berarti yang tertinggi. Yang paling besar. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab itu ada perikopnya itu Bapak Ibu Saudara. Allah di atas segala Allah. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, tidakkah kau tahu siapa pencipta kita? Terkadang Bapak Ibu Saudara yang mengaku kita tuh Kristen, yang tadi saya sampaikan tadi hamba Tuhan tadi bakti tadi Bapak Saudara. Tapi kita tahu siapa sebenarnya pencipta kita. Kalau tahun-tahun lalu Bapak Saudara, visi gereja ini Bapak Saudara mengenal pribadi yang baik dengan Tuhan. Bapak Saudara itu banyak dikupas Bapak Saudara. Jika kita sudah mengenal pribadi baik dengan Tuhan, pasti kita akan tahu, kita akan dengar-dengaran dengan Tuhan apa yang mau dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, tidak pernah belajar komunikasi pribadi. Nah, apa yang menggagalkan ketidaksempurnaan Tuhan dalam kehidupan kita? Terkadang kita mengentengkan. Saya udah doa kemarin, masa hari ini harus doa lagi. Kemarin saya udah pertemuan persekutuan, masa hari ini harus ke gereja lagi. Minggu lalu saya udah ke gereja, masa minggu ini harus ke gereja lagi. Semakin engkau banyak bertemu dengan Tuhan, semakin engkau dengar-dengaran dengan Tuhan, engkau Yohanes 15 ayat 15, engkau bukanlah menjadi hamba lagi. Tetapi engkau akan menjadi sahabatnya Tuhan. Amin. Segala kebenaran firman akan diberitahukan pada engkau. Kita buka yuk Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara, ini bedanya Bapak Ibu Saudara. Jika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, kita tahu pencipta kita Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu berbuat apa dalam kehidupan kita. Kita intim dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kata menyerah itu tidak ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Nah ini. Ketidaktahuan akan rencana Tuhan yang menjadikan suatu masalah itu semakin berat. Terkadang kita enggak tahu. Memang kita enggak tahu kedepannya seperti apa. Tetapi kalau saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita dalam Tuhan, bukannya kita mengklaim kita holy ya. No, tapi kita belajar. Belajar intim dengan Tuhan. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Ketidaktahuan akan rencana Tuhan yang menjadikan suatu masalah itu semakin berat. Jadi seakan-akan masalah itu tetap ada. Selama kita hidup, masalah tetap ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi bedanya kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita intim dengan Tuhan. Setiap hari kita diperbarui paradigma kita. Anggur yang baru, mindset-mindset yang baru daripada Tuhan. Kita akan dijauhkan daripada itu Bapak Ibu Saudara. Ketidaktahuan akan rencana Tuhan yang menjadikan suatu masalah itu semakin berat. Terkadang Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhannya yang salah. Terkadang kitanya itu tidak tahu apa yang dimau Tuhan. Amin. Tuhan aku udah bikin plan A, kenapa kok bikin kasih jawabannya kok plan B? Itu Bapak Ibu Saudara. Kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Alkitab Bapak Ibu Saudara itu sebagai suatu jawaban.
Saya berkali-kali infokan di sini Bapak Ibu Saudara. Alkitab itu adalah salah satu yaitu jawaban daripada Tuhan. Jika engkau rajin berkomunikasi dengan Tuhan, tidak harus berdoa Bapak Ibu Saudara. Berkomunikasi dengan Tuhan itu seperti apa? Kita membaca Alkitab setiap hari itu berkomunikasi dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Disitulah jawaban-jawaban setiap masalah kita ada. Amin. Setiap kali saya infokan bagikan sharing tempat ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih saya tuh lebih senang Bapak Ibu Saudara khotbah sehari-hari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena langsung kita ketemu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara, ketidaktahuan akan rencana Tuhan yang menjadikan suatu masalah itu semakin berat. Kok masalah ini saya pikir kok semakin gak kelar-kelar ya. Kok masalah ini kok gak habis-habis ya. Kok masalah ini kok semakin hari saya udah lobby A, lobby B, lobby C kok semakin menjadi ya. Nah kita pelajari apa yang salah. Kita pelajari apa yang perlu kita perbaiki. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketidaktahuan seseorang dengan masalah yang dihadapi menjadikan cepat menyerah. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini banyak sekali anak Tuhan Bapak Ibu Saudara dipusingkan dengan hal-hal masalah kehidupannya. Jika Bapak Ibu Saudara menyimak Bapak Ibu Saudara kejadian-kejadian akhir ini. Kemarin anak Tuhan terakhir di Bandung. Di Bandung Bapak Ibu Saudara ya. Seorang anak Tuhan Bapak Ibu Saudara, dia mengakhiri hidupnya. Dan dia menulis surat kepada orang tuanya. Dan kepada pihak tempat dia tinggal. Tolong kalau nanti saya mati jenazah saya tolong dikasih tahu ke orang tua saya. Karena orang tua saya sedang bekerja. Begitu hebatnya iblis itu menyerang anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Memberikan, menekankan cepat menyerah, tepat menyerah. Jika kita kemarin saya pelajari Bapak Ibu Saudara, ini anak ini Bapak Ibu Saudara, dia stres dalam kehidupan kuliahnya. Dia stres dalam kehidupan, kedepannya itu saya mau jadi apa. Saya tidak tahu seperti, padahal dia anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hebatnya itu Saudara, pekerjaan si iblis itu Saudara. Itu yang menjadikan kita tuh buta rohani Bapak Saudara. Makanya ini Bapak Saudara, ketidaktahuan seseorang dengan masalah yang dihadapi menjadikan cepat menyerah. Padahal tadi di Yesaya tadi Bapak Saudara, jika kita baca dengan sesak mata di Bapak Saudara ya. Yang terakhir Bapak Saudara, mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, jika kita hayati firman ayat ini Bapak Ibu Saudara, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Makanya saya garis bawah ini Bapak Ibu Saudara ya. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, Tuhan aja tidak lelah loh Bapak Saudara. Tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Bapak Ibu Saudara, jika engkau terkoneksi satu frekuensi dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan bagi yang lelah. Tuhan akan menambahkan semangat pada yang tidak berdaya. Kuncinya apa? Satu, kita harus sadar akan kelemahan kita, kekuatan kita Bapak Saudara. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Itu saja Bapak Saudara. Makanya tidak akan terjadi hal-hal yang tadi seperti yang saya saksikan tadi Bapak Saudara. Anak Tuhan loh. Kok seperti itu? Dan jika tidak dibangun komunikasi secara pribadi dengan Tuhan atau Sang Pencipta itu Bapak Saudara, maka semakin terpuruk dalam kehidupannya. Ya, bagaimana hidup kita mau kekal? Bagaimana hidup kita mau baik-baik saja? Bagaimana hidup kita mau aman-aman saja? Kalau kita tidak ada hubungan komunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Saudara, saya teringat Bapak Saudara dengan teks ini Bapak Saudara ya. Jika engkau Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin hari kita mencari wajah Tuhan, sempatkanlah Bapak Ibu Saudara pagi hari kita mencari. Sebelum kita mencari kesibukan, kita cari Tuhan dulu. Banyak hal nanti Tuhan akan singkapkan. Semalam Bapak Ibu saya bincang-bincang dengan beliau Pak Satis Bapak Ibu Saudara. Bapak hari ini di hotel. Aduh,
Di hotel. Bapak Ibu Saudara, bukan saya mengkultuskan atau mengkeramatkan tempat ya Bapak Ibu Saudara. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya itu waktu di rumah beliau, di kamar itu Bapak Ibu Saudara. Saya di kamar itu banyak mendapatkan revelation Bapak Ibu Saudara. Wahyuan dari Tuhan. Terkadang apa yang khotbah saya siapkan Bapak Ibu Saudara. Saya malam itu doa sebelum Tuhan, besok saya mau pelayanan. Berkati setiap firman yang mau saya sampaikan. Di situ Tuhan kadang-kadang berbicara Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan suatu namanya, setiap kali saya mau pelayanan di sini Bapak Ibu Saudara. Saya duduk di pojok, itu kasur itu Bapak Ibu Saudara, saya ender gitu. Pasti Tuhan akan berikan tambahan, oh ini kau sampaikan, ini saya sampaikan. Itu Bapak Ibu Saudara, makanya kemarin Bapak beliau bilang, ke hotel, waduh Tuhan, kau kasih aku revelation enggak ini ke hotel ini, ya bilang gitu kan, gitu seperti itu. Cuman kemarin saya di hotel Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, saya juga persiapkan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Saya persiapkan dengan baik, terus tadi pagi kita disambut dengan hujan berkat Bapak Ibu Saudara yang begitu luar biasa. Di simpang mana tadi Pak, yang banjir tadi ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan hari ini ada beberapa teman-teman kita tidak bisa hadir, ya karena hujan lebat Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sesama umatnya, kita sesama dalam membangun keluarga dalam gereja Tuhan, kita saling mengingatkan. Yuk kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biar nanti masalah itu tetap ada, tapi saat kita melewati masalah itu, kita merasa ringan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janganlah menyerah. Kalau patah hati janganlah menyerah Bapak Ibu Saudara ya. Jika sebuah hubungan sudah terbangun dan seringnya berkomunikasi pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri dia akan berjalan depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia akan menyertai kita, dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita dan kita jangan takut Bapak Ibu Saudara. Senggol kanan kirimu, jangan takut. Haleluya. Bapak Saudara yakin dengan firman Tuhan? Amin dengan firman Tuhan. Nah Ulangan 31 ayat 8 ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan sendiri akan berjalan, dia akan berperang dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, setiap anak Tuhan di sini, pribadi lepas pribadi, mungkin engkau dalam rumah tangga, engkau ada permasalahan, mungkin engkau yang studi, yang belajar, engkau punya permasalahan, dari sini kamu mau sekolah kemana, mau melanjutkan kemana, entah kau yang bekerja, habis ini karir saya mau kemana, itu suatu permasalahan kan. Nah tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu tetap ada dalam kehidupan kita sepanjang kita masih hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berjanji dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan depan kita. Bapak Ibu Saudara, kuncinya apa? Satu, kita mengenal Tuhan dengan baik. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar berkomunikasi terus. Intens dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara. Agar hal-hal yang jahat, hal yang tidak baik dari dunia ini tidak akan tercemar dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini semakin jahat Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini semakin banyak anak-anak Tuhan itu. Saya kemarin diizinkan Bapak Ibu Saudara, saya pulang kampung 2 minggu Bapak Ibu Saudara ya. Saya 2 minggu di kampung, saya di sana di kampung saya juga dikasih kesempatan saya di gereja saya Bapak Ibu Saudara ya, di kampung. Saya melihat Bapak Ibu Saudara suatu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kesaksian itu bukannya kesaksian dia di atas mimbar seperti ini saya bersaksi, no. Setelah saya pulang dari gereja Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang laporan ke saya Bapak Ibu Saudara, bahwa anak-anak muda saat ini Bapak Ibu Saudara, mudah sekali diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Dan sesatnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ajaran-ajaran sesat yang modern saat ini yaitu suatu suatu gerombolan-gerombolan anak muda yang tidak jelas. Ajaran sesatnya seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang duniawi Bapak Ibu Saudara. Saya dilaporkan banyak sekali kasus kemarin Bapak Ibu Saudara, saya pulang kampung. Sekarang anak muda merosot di sana Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kurangnya Bapak Ibu Saudara. Kurangnya apa? Intens kita dengan Tuhan. Intensnya apa? Persekutuan-persekutuannya kurang Bapak Ibu Saudara.
Itu saya sangat sayang Bapak Ibu Saudara. Seminggu lagi nanti saya mau pulang juga ke sana Bapak Ibu Saudara ya. Memperbaiki itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena perhatian kita sesama. Puji Tuhan lah kalau kita masih ada Komsel. Nah, saya dengar Pak Komsel Utara masih ada. Selatan masih ada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena disitulah kita bisa bertemu saling menguatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyaklah pertemuan-pertemuan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Selama lagi masih membangun dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu memperbaiki dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Saya kemarin ngelus dada Bapak Ibu Saudara. Kok seperti ini gitu loh. Seperti ini gitu. Nah saya lihat Bapak Ibu Saudara kemarin itu atmosfer dalam kehidupan anak muda untuk saat-saat ini sangat-sangat riskan Bapak Ibu Saudara. Itu menandakan bahwa dunia semakin tidak baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang satu pasti Bapak Ibu Saudara, kita tidak jadi kiamat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara menyimak Bapak Ibu Saudara ya di media-media sosial Bapak Ibu Saudara ya. Katanya 29 lah kemarin segala macam lah. Nah itu sebagai guyonan Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu buktinya kalau kita masih ada sampai saat ini Bapak Ibu Saudara. Yang kita pikirkan adalah Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bertobat. Berbalik pada Tuhan. Amin. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya Bapak Ibu Saudara. Di Yesaya 30:31. Tuhan tidak meniakan masalah. Namun dia memberikan kekuatan pada umatnya untuk bisa melewati atau berjalan di atas masalah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu Saudara. Masalah tetap ada. Semakin hari semakin kuat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bilang masalah semakin hari semakin ringan. No. Masalah semakin hari semakin berat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini saya gambarkan seorang penciptaan manusia. Dia dari lahir, dari bayi, beranjak ke dewasa, beranjak ke anak-anak, beranjak ke balita, ke dewasa. Itu mempunyai masalah sendiri. Amin. Dia belajar dari bayi, dia belajar merangkak, dia belajar berjalan, dia belajar di sekolah mengerjakan, dia belajar mencari uang, dia belajar membangun rumah tangga. Setiap hari, setiap waktu akan membesar masalah itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meniakan masalah, namun dia memberikan kekuatan pada umatnya untuk bisa melewati atau berjalan di atas masalah tersebut. Ini Bapak Ibu jawabannya Bapak Ibu Saudara. No problem, masalah semakin besar. Yang pasti Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Dia akan memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Jika khotbah saya yang bulan-bulan lalu, tahun-tahun lalu Bapak Ibu Saudara, saya pernah berbagi cerita di sini Bapak Ibu Saudara. Kok saya bisa melewati ujian ini ya? Terus besoknya lagi, kok saya bisa melewati lebih besar lagi ya? Besoknya lagi, kok saya bisa melangkahi masalah ini ya? Waktu itu saya bilang di sini Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena kekuatan kita. Kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang dulu sama yang sekarang itu sama Bapak Ibu Saudara. Dia hidup dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Tuhan tidak meniadakan masalah, namun dia memberikan kekuatan kepada umatnya untuk bisa melewati atau berjalan di atas masalah. Makanya Bapak Ibu Saudara, gambar ini saya pasang di Bapak Ibu Saudara. Dia bagian anak tangga. Tangga ini bagian masalah, bedanya dia hanya level. Hari ini kita bisa napak di level 1, besoknya di level 2, besoknya di level 3. Itu menggambarkan suatu masalah. Tapi kita bisa berjalan Bapak Ibu Saudara dalam masalah itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Saya tidak akan perpanjang khotbah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kesimpulannya jangan menyerah pada proses hidup Bapak Ibu Saudara. Meskipun tantangan di depan kita terlihat besar. Tidak usah menyerah. Kalau dunia aja bisa berkata, jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah pada proses hidup Bapak Ibu Saudara. Hidup biarlah tetap berjalan. Proses hidup biarlah tetap berjalan. Meskipun tantangan depan kita terlihat besar, tidak apa-apa. Berbahagia Bapak Ibu pagi hari ini. Kita diberitakan dengan firman Tuhan. Di saat kita mengenal Tuhan pencipta kita. Di saat kita dengar-dengaran dengan Tuhan, di saat kita intim dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun masalah di depan kita, sebesar apapun proses dalam depan kita, Tuhan yang berjalan di atas kita, Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang berjalan atas masalah kita. Amin Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri.
Haleluya. Saya undang untuk tim musik. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Kau ajarkan kami jangan menyerah Tuhan. Keterbatasan kami, manusia kami, kedagingan kami ini Tuhan. Lemah Tuhan Yesus. Namun kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan yang saya sembah. Raja di atas segala raja. Dia akan memberikan kekuatan demi kekuatan bagi kita semua Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Saling dengar-dengaran dengan Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus. Sebagai jembatan kami Tuhan. Untuk bisa Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari ulang kita katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, matamu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku Kau ajaib. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Terima kasih selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu ini syukur kami Tuhan. Kami mengenal Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Kami mengenal Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Oh, katakan selalu bersyukur. Angkat syukurmu. Setiap hari kasih anugerah Tuhan melingkupi kami. Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya Tuhan. Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mataku. Selalu dan selalu. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mataku. Kau membuatku berharga. Membuatku berharga di mataku. Sekali lagi katakan. Kau membuatku berharga di mataku. Angkat syukurmu, angkat syukurmu. Oh Tuhan. Oh ya la 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 ya la la. Ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syarabaya la 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 la. Engkau sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh besar dalam masalah kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akui kami lemah Tuhan. Kami akui kami tidak berdaya ya Tuhan. Izinkan Engkau Tuhan. Izinkan Engkau bekerja lebih lagi dalam kehidupan kami. Di saat kami berserah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan. Engkau sendiri Tuhan. Engkau sendiri yang meradapkan kami. Dan Engkau sendiri Tuhan Yesus yang berjalan di depan kami. Dan buat kami menjadi manusia, umat-Mu yang kuat Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan turun atas kami. Kami bisa melewati semua masalah problema kami Tuhan. Kami tidak takut lagi akan masalah itu Tuhan. Kami tidak akan menjadi lemah Tuhan Yesus. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus. Untuk anak-anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Oleh pengurapan kasih karunia Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah anak-anak-Mu tempat ini. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan, serta perlindungan pada anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak-Mu tempat ini Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus, dengan permasalahan-permasalahan mereka hadapi Tuhan. Biarlah tangan Tuhan, kasih anugerah Tuhan turun atas mereka. Setiap rumah tangga, pekerjaan Tuhan Yesus, sekolahnya Tuhan Yesus, usahanya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri Tuhan Yesus beracara pada anak-anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Engkau akan menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Semakin hari semakin naik bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memeteraikan setiap firman-Mu, pribadi lepas pribadi untuk anak-Mu tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama Engkau Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan anak yang memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Kita memberikan yang terbaik sambil kita mendengarkan pengumuman kita. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853 64368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878 94 514 601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Minggu depan, 7 Juli 2024, kita akan dilayani oleh Pastor Abraham Irwan. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk bergabung dalam ibadah kita bersama. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda dapat mengajak anak-anaknya untuk dapat bergabung di ibadah youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu. Selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal,
Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mengundang bagi saudari kami yang baru pertama kali hadir untuk bangkit berdiri. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita salam saudari kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari sampai siang hari ini Tuhan. Oh, Kau berikan kelancaran pada ibadah tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaannya, Kau berkati setiap usahanya, Kau berkati setiap usaha sekolah-sekolahnya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, pelayanannya Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, sebentar lagi Tuhan kami akan pulang Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Tibakan kami di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati pikiranmu pada Tuhan kita, juru selamat kita. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang turun dari Bapa melalui anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau pada siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput engkau di awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.